Halo teman-teman semua, kita masih berada di bab 2 yang berjudul Strategi. Uang terkumpul, uang terpakai, uang disimpan. Sekarang kita akan memasuki subbab yang ke-8 yang berjudul Pahami asal uang. Orang-orang selalu bilang uang, uang, dan uang, tapi tidak tahu dengan jelas apa yang dimaksud dengan uang. Kita menginginkan sesuatu yang tidak kita ketahui sama sekali. Bagi mayoritas orang, uang hanyalah ilusi semata yang tidak bisa tersentuh di kehidupan sekarang. Kekuatan untuk memiliki segalanya seperti apartemen bertingkat maupun mobil berharga lengkap dengan sopir hanya bisa dimiliki oleh sebagian orang. Semua orang hanya menceritakan tampilan luarnya daripada dasarnya. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan dasar dari uang? Biasanya, kita mengetahui ada 3 fungsi uang. Pertama, uang berfungsi sebagai kriteria yang mencerminkan nilai dari sebuah barang. Kedua, uang berfungsi sebagai alat tukar barang. Ketiga, uang berfungsi sebagai alat untuk menumpuk kekayaan. Dengan ketiga fungsi tersebut, kita menggambarkan inti uang. Namun sebenarnya, di luar fungsi tersebut, yang lebih penting adalah mengetahui atribut uang. Kali ini, kita akan membahas teori untuk memahami bagian dari uang. Jangan khawatir, pembahasan ini mudah. Aku pun tidak suka teori ekonomi yang terlalu rumit. Aku memahami teori sulit dengan menyederhanakan dan membandingkannya dengan kejadian sekitar. Aku tidak akan menjelaskan sesuatu yang kurang kupahami. Alasan mengapa sebuah penjelasan menjadi sulit adalah karena orang yang memaparkannya tidak terlalu paham. Topik pembicaraan kali ini adalah uang. Dalam teori ekonomi, uang disebut sebagai mata uang. Karena itu, sesuai dengan istilah resminya dalam dunia kapitalisme, kita akan menyebutnya peran mata uang. Bagaimanapun penyebutannya, intinya sederhana. Kita harus mengetahui apa yang uang lakukan di sekitar kita dan memastikan penggunaannya setelah tahu apa arti dari uang. Pada bulan Juni tahun 2009, uang kertas pecahan 50.000 won diluncurkan untuk pertama kalinya. Sebelum diluncurkan, ada perdebatan mengenai foto tokoh yang akan terpampang pada lembaran uang tersebut. Ada banyak pembicaraan bahwa Shin Sa-imdang akan terpilih sebagai tokoh perempuan pertama yang terpampang di uang kertas. Menjadi sosok yang terpampang di uang kertas adalah sebuah kehormatan keluarga dalam masyarakat kapitalis. Pada zaman Romawi, munculnya sosok seseorang di uang kertas bisa menjadi sarana untuk unjuk kekuatan. Mungkin karena alasan tersebut, pemilihan tokoh untuk ditampilkan di uang kertas 50.000 won menjadi topik pembicaraan hangat. Menurutku, perdebatan tersebut merupakan hal yang sangat dangkal. Seharusnya yang patut disorot adalah turunnya nilai dari mata uang. Setelah uang 100 won, 500 won, 1000 won, 5000 won, dan 10.000 won, uang 50.000 won juga diluncurkan. Dan mungkin sebentar lagi akan ada uang 100.000 won, yang berarti menandakan makin turunnya nilai mata uang. Kebanyakan orang tidak bisa melihat dasar permasalahannya dan hanya bicara tentang kenaikan barang atau inflasi. Bisa dibilang mereka melewatkan kenyataan tentang turunnya nilai mata uang. Kalau dilihat lebih dalam, nilai sebuah barang sebenarnya tidak berubah terlalu signifikan. Itu terjadi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tidaklah terlalu timpang. Contohnya, tidak ada perbedaan yang menjulang antara penawaran
dan permintaan, supply and demand, properti pada tahun 1990 jika dibandingkan pada tahun 2020. Apabila kita menghitung tingkat kenaikan penawaran dengan membagi angka penawaran dengan angka permintaan apartemen, angkanya tidak akan lebih dari 2 kali lipat. Namun, apabila kita melihat angka kenaikan harga sebuah apartemen di daerah Apgujeong, terkadang kenaikan itu bisa mencapai 40 kali lipatnya. Apabila diubah menjadi mata uang, harga sebuah apartemen yang naik 20 kali lipat juga berarti nilai mata uangnya turun sebesar 20 kali lipat. Apabila dilihat dari sisi mata uang, sungguh sedih rasanya mengetahui bahwa nilai dari diri kita makin lama makin turun menjadi tidak berharga. Itulah kenyataan pahit yang ditunjukkan dengan peluncuran uang kertas 50.000 won. Penting untuk mengetahui fakta tersebut agar kita memahami dasar dari uang. Mungkin kamu akan mempertanyakan hal ini. Ayah, kalau nilai dari uang milik semua orang akan sama-sama turun, bukankah artinya semua ini akan jadi adil? Tidak sama sekali. Orang yang tidak paham ekonomi akan berpikir seperti itu. Tetapi, orang yang mengerti ekonomi akan menghadapi keadaan nilai uang turun ketika nilai dasar dari barang tidak turun. Orang yang paham ekonomi pasti berpikir bahwa memiliki aset yang nilainya tidak turun akan bisa terus-menerus menghasilkan uang. Dengan memahami hubungan antara mata uang dengan aset, kita bisa mencari uang. Lambat laun, dunia berubah ke era kapitalisme, ketika hanya orang yang punya uanglah yang bisa menghasilkan uang lebih banyak. Dunia makin berubah menjadi tidak adil karena di era kapitalisme seperti ini, hanya uang yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Dengan memiliki aset yang nilainya tidak turun, atau dengan membeli sebuah harta yang nilainya tidak akan turun, tanpa melakukan pekerjaan apapun, besaran kekayaan akan makin bertambah. Barang tersebut bisa berupa apartemen, saham, maupun emas atau perak. Membeli barang yang nilainya tidak turun disebut dengan investasi modal. Dunia kita berubah menjadi era kapitalisme. Tempat uang menghasilkan uang. Terbitnya uang kertas 50.000 won membuktikan fakta tersebut. Mengapa zaman bisa berubah menjadi era kapitalisme seperti ini? Dengan mempelajari 3 kasus ekonomi yang berhubungan dengan mata uang, kita harus bisa memahami kapitalisme finansial. Kalau kita masih berpikir apa gunanya belajar dari masa lalu, berarti kita masih buta ekonomi. Apabila kita ingin mempelajari diri kita yang sekarang, kita wajib mengetahui kelahiran serta proses pertumbuhan kita. Dengan begitu, kita bisa memahami bagaimana proses kita bertumbuh dan bisa memperkirakan masa depan. Sama halnya dengan uang. Uang bukanlah sesuatu yang tiba-tiba turun dari langit. Uang bisa dihasilkan karena seseorang melakukan sesuatu. Uang tersebut menjadi uang yang sekarang setelah dipakai dan berputar dalam masyarakat. Mulai sekarang, kita akan kembali ke masa lalu untuk mengetahui proses terbentuknya uang yang ada di masa kini. Masa lalu, uang terdiri atas 3 proses revolusi. Setelah mengerti ketiga proses tersebut, kita akan mengerti bagaimana uang yang ada sekarang bisa terbentuk. Revolusi pertama, terbentuknya Bank Inggris tahun 1694. Bank Inggris adalah bentuk bank modern pertama yang mencetak mata uang dengan dasar utang negara. Sistem ini dipakai oleh seluruh dunia untuk mencetak uang. Contohnya Korea Selatan. Bank Korea yang berperan sebagai bank sentral Korea Selatan mencetak uang berdasarkan uang yang dijamin oleh negara dan mendistribusikannya kepada bank-bank lain.
Uang bukan dicetak oleh negara. Negara adalah debitur yang mengeluarkan obligasi dengan jaminan pajak rakyat yang kemudian diterbitkan menjadi uang oleh bank sentral. Sistem seperti itu pertama kali diberlakukan oleh Bank Inggris. Sebelumnya, bukan mata uang yang menjadi alat transaksi melainkan emas, perak, atau tembaga. Sistem yang pertama kali dibuat oleh Bank Inggris tersebut akhirnya dipakai menjadi sistem distribusi uang yang berlaku di zaman modern. Awalnya, uang dipakai sebagai bukti jaminan emas. Ketika kita menitipkan emas, akan diterbitkan sebuah bukti jaminan penitipan tersebut dan kertas jaminan tersebut dijadikan alat tukar atau transaksi. Kepercayaan masyarakat bahwa bukti tersebut bisa ditukarkan dengan emas menciptakan prinsip cara kerja uang. Revolusi kedua, sistem Bretton Woods tahun 1944. Sistem Bretton Woods membuka era keemasan dolar. Sistem ini menentukan nilai 1 ons emas seharga 35 dolar AS. Yang sejak saat itu, mata uang dari masing-masing negara di dunia ditetapkan sebagai dolar AS. Dengan kata lain, mata uang Amerika Serikat berubah menjadi mata uang dunia atau mata uang utama. Ini yang dimaksud dengan sistem standar konversi emas. Apakah istilah sistem standar konversi emas terdengar sulit? Ini karena berbagai macam orang ikut campur, sehingga menciptakan sebuah istilah yang terdengar rumit. Aku akan menjelaskannya dengan sederhana. Kalau tinggi kita 180 cm, kita akan mengukur tinggi orang lain menggunakan standar tinggi kita. Contohnya, 185 cm berarti plus 5. 170 cm berarti minus 10. Sistem seperti tadi, sistem standar konversi emas berarti membandingkan nilai mata uang masing-masing negara dengan standar dolar AS. Nilai tukar mata uang asing hari ini adalah 1.158 won per dolar. 1 dolar AS apabila dikonversi menjadi won adalah sebesar 1.158 won. Apabila nilai 1 dolar AS berubah dari 1.158 won menjadi 1.000 won, berarti yang tadinya harus punya 1.158 won agar bisa menukar uang menjadi 1 dolar AS, sekarang hanya perlu 1.000 won untuk mendapatkan 1 dolar AS. Artinya, nilai dari mata uang won naik. Pergerakan perdagangan di seluruh dunia adalah berdasarkan standar dolar AS. Apabila negara kita ingin membeli barang dari negara lain, kita harus mengubah mata uang kita menjadi dolar AS dengan standar yang berlaku saat itu. Dengan diberlakukannya dolar AS sebagai standar mata uang dunia, semenjak itulah Amerika Serikat berlaku semaunya. Kasus yang terjadi adalah sistem Bretton Woods. Kita pasti tidak akan menerima perlakuan Amerika Serikat yang semaunya mengendalikan mata uang. Akan tetapi, revolusi yang ketiga bahkan lebih parah. Revolusi uang ketiga, penghentian sistem standar penukaran emas oleh Nixon pada tanggal 15 Agustus 1971. Sistem Bretton Woods memang menetapkan dolar AS sebagai standar mata uang dunia. Tapi, uang dicetak masih berlandaskan kepada cash reverse ratio. Standar baru Nixon ini menghapus faktor emas dan menentukan sendiri standar penerbitan uang negara. Mungkin etika ekonomi masyarakat internasional kala itu lebih rendah daripada anak kelompok usia SD. Prinsip untuk mengeluarkan uang sesukanya sangatlah tidak masuk akal. Hal yang tidak masuk akal itulah yang sekarang sedang terjadi di dunia ini. Sejak itu, Amerika Serikat membentuk sistem yang bisa memeras uang negara lain kapan saja ketika dibutuhkan.
Sistem ini sama saja seperti mengatakan, asal tahu saja, mulai sekarang kami akan mencetak uang dunia sesuka hati kami. Krisis IMF tahun 1998 bisa dibilang adalah salah satu pengorbanan hasil perubahan sistem tersebut. Sama juga yang terjadi pada krisis global tahun 2008. Mulai saat itu, Amerika Serikat bisa mencetak uang dunia semaunya, kapan saja. Seperti itulah dunia ini berubah menjadi era di mana inflasi maupun turunnya nilai mata uang menjadi sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi. Akan kita ringkas kembali 3 revolusi dari terbentuknya uang. Pertama, terbentuknya Bank Inggris menciptakan sistem modern pencetakan uang hingga sekarang. Kedua, sistem Bretton Woods menandakan dolar AS sebagai mata uang dunia. Ketiga, pembatalan standar emas sebagai nilai tukar oleh Nixon yang membuat Amerika Serikat mengatur pencetakan uang dunia sesuka hati. Setelah mengetahui ketiga hal ini, kita akan mampu memperkirakan bagaimana uang akan bergerak di masa depan. Amerika Serikat akan menaikkan tingkat likuiditas uang dengan suku bunga rendah, dan apabila gagal, mereka akan mencairkan uang Bank Sentral Amerika Serikat dan meningkatkan volume beredarnya dolar AS. Dengan demikian, nilai dolar AS akan turun dan meningkatkan ekspor produk AS ke berbagai negara di dunia. Apabila itu terjadi, negara kita juga akan terkena dampaknya. Yang lebih menakutkan, mereka bisa mencabut modal yang tertanam di perusahaan besar dan bank di Korea Selatan yang ditanamkan saat krisis tahun 1998. Aku perkirakan nilai uang nantinya akan terus turun. Ini adalah alasan terbesar mengapa kita harus memiliki aset lain yang nilainya tidak turun. Mulai sekarang, mulailah mengumpulkan pengalaman investasi dalam properti, saham, obligasi, emas, dan lain sebagainya. Pahami struktur uang, juga aset yang stabil. Sebagai penutup, akan kutuliskan kata-kata Mayer Amschel Rothschild yang mengerikan. Apabila aku bisa menguasai percetakan uang negara, aku tak peduli siapapun yang menjadi raja. Ini adalah era kapitalisme. Era ketika kendali mata uang akan secara otomatis juga menjadi kendali dunia. Nilai dari mata uang sangat tergantung kepada jumlahnya. Kita perlu sekali memiliki pengetahuan ekonomi tentang hubungan antara mata uang dengan perekonomian. Akan sangat sulit bertahan tanpa memiliki pengetahuan tersebut. Namun, aku tetap percaya kepadamu dan saudaramu, kalian akan bisa bertahan di situasi ini. Kalian akan menjadi kebanggaanku suatu hari nanti. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab 8 yang berjudul Pahami Asal Uang. Dan ini adalah akhir dari bab 2. Selanjutnya, kita akan memasuki bab ketiga yang berjudul Investasi, teknik mengumpulkan dan menggulungnya. Di dalam bab 3 akan terdapat 11 subbab. Sampai jumpa di bab 3.